Tapi kalau kondisi darurat, nah ini dia solusinya ya. Dari pelajaran Oma tentang Sujo. Halo, jumpa lagi dengan Oma Ning. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat cara alami untuk Ancu, anak cucu, dan kita semua tentunya. Kali ini Oma ingin berbagi satu pengetahuan ya tentang penyakit perut. Ya, jadi begini Ancu. Seringkali orang itu cuman mengatakan, aduh Oma sakit perut. Diobati apa ya sakit perut loh? Sakit perut kan macem-macem. Ya, mulai dari sebelah mana yang sakit. Apakah bagian tengah, bagian kiri, bagian kanan gitu ya. Atau di bagian bawah. Tidak sama kan ya. Nah, kita perlu mencari tahu penyebab. Lalu juga nanti solusinya ya. Nah, sakit perut kita ngomongin sakit perut sebelah kiri dulu. Kiri itu ya sini ya, sakit perut sebelah kiri ya. Ini dapat terjadi disebabkan terjadinya gangguan ginjal. Nah, orang taunya kan ginjal itu di belakang. Ya kan? Nah, tetapi kalau yang sakit mulai dari perutnya gimana bisa terjadi? Nanti bisa juga kebalikannya. Misalnya contoh, sakit mah misalnya ya, sakit mah. Mah kan ada di sini biasanya. Tetapi ini sakitnya di belakang. Orang bingung ini ginjal apa mah gitu. Ya. Nah, kita coba cari tahu ya penyebab antara lain kalau sebelah kiri itu ternyata bisa karena ginjal, bisa infeksi, bisa batu ginjal. Nah, kalau pada infeksi ginjal, gejala yang timbul berupa sakit perut sebelah kiri bawah. Perut sebelah kiri bawah ya. Kemudian demam ya, kalau sampai itu ada masalah dengan ginjal, kita juga bisa demam, mual dan muntah serta nyeri di pangkal paha. Kalau di pangkal paha ya bisa saja terjadi ya. Jadi bagian yang sakitnya sebetulnya bagian sini, tetapi bisa sampai ke pangkal paha ya. Bisa juga karena riwayat cedera. Jadi sakit perut tuh bisa terjadi karena cedera. Nah, kalau untuk wanita sekarang, khusus ke wanita, sakit perut di bagian kiri bawah biasanya berhubungan dengan masalah saluran pencernaan ya. Selain itu, rasa sakit di sisi kiri perut pada wanita terjadi karena adanya masalah organ reproduksi ya. Dari mulai saluran kemih, masalah kulit bisa atau pembuluh darah. Jadi macam-macam ininya ya, kemungkinannya. Lalu sisi kiri bawah perut merupakan tempat bagi usus besar dari ovarium kiri bagi wanita nih, usus besar ya. Nyeri ringan yang terkadang muncul ini dapat hilang dengan sendirinya dalam 1 atau 2 hari ya. Tadi kalau sakit, kalau kram beda lagi kan. Ada yang sakit itu aduh, ada yang mules, ada yang kram. Kalau kram itu seperti tegang begitu ya. Jika perut terasa di bagian kiri atas ya, ada beberapa organ yang terletak pada bagian ini seperti lambung, limpa ada di sini ya. Lambung, limpa, pankreas, ginjal kiri dan bagian atas usus besar. Karena usus besar tuh nanti maaf nih kalau misalnya ini usus besar tuh kan begini nih. Nah, jadi tidak ngeruwel satu tempat ya, tetapi membentuk seperti segi 4 ya. Kemudian kalau nyeri perut sebelah kiri pindah. Nah, jadi kiri pindah ke kanan, menetap terutama bila disertai demam maupun muntah dapat menjadi tanda radang usus buntu. Bisa ya. Kalau untuk mengetahui apakah ini usus buntu atau tidak, ini gejala penyakit usus buntu nih ya pada anak. Nyeri perut di sekitar pusar ya, pusar menjalar kanan bawah
ya. Kemudian sakit terus dalam beberapa jam, terutama kalau diangkat kaki kanannya nanti kesakitan, nggak bisa. Nah itu tanda-tanda usus buntu. Kemudian nyeri di sisi kanan bawah perut makin memberat ketika perut disentuh atau bergerak, batuk, bersin tentu saja makin sakit ya. Kemudian juga ini bisa demam, kalau yang usus buntu ya bisa demam. Dan Oma sarankan ini karena ada 2 anak Oma itu Mbak Rani dan Wibisono ya, itu waktu dokter memvonis usus buntu kita nggak bisa main-main. Artinya apa? Segera itu ranahnya medis, karena kalau sudah kesakitan itu bahaya banget kalau ditunda operasinya. Jadi Oma jujur aja, kalau usus buntu itu udah harus dibawa ke rumah sakit, terutama usus buntu yang sudah tadi ciri-cirinya sakitnya sudah menetap, tidak bisa hilang, dipakai batuk aja tambah sakit gitu ya. Jadi kram perut kiri atas ini kemungkinannya usus buntu. Nah kalau batu ginjal biasanya sakit perutnya sebelah kiri bawah juga dapat timbul karena adanya gangguan sistem urinaria dan sistem kemih tubuh. Jadi kalau kencing sakit ya bisa itu. Jika rasa nyeri yang timbul menjalar dari punggung sini turun hingga ke pangkal paha, maka batu ginjal dapat dilihat sebagai kemungkinan penyebabnya. Jadi kalau sudah orang menderita batu ginjal kadangkala juga itu bisa terjadi kolik. Kolik itu sudah nggak tahu lagi ini sakitnya ya semua sakit. Seluruh perut sakit. Ini pernah terjadi pada sopirnya Oma, untung dia kuat. Jadi dia tiba-tiba aja bilang, "Nih, aduh sakit banget." Ini karyawan saya namanya Mas Roni, ya lu Mas Roni. Itu pucet gitu tahu-tahu. "Kamu kenapa?" "Gak tahu. Gak kuat aku nih, sakit sekali." Itu namanya sudah kolik. Ya, kalau sudah seperti itu memang mau tidak mau ya segera dibawa ke rumah sakit. Umumnya nyeri perut pada bagian atas yang menjalar ke daerah pinggang, jadi dari sini menjalar ke pinggang, sering disebabkan oleh gangguan lambung, batu empedu, dan gangguan pada pankreas. Ya, hati-hati kalau dari depan terus ke belakang. Ya. Nah, ini juga nyeri panggul itu ternyata bukan satu-satunya, menstruasi bukan satu-satunya penyebab kalau untuk wanita ya. Nyeri panggul dan kram perut itu bisa saja karena terjadi kista, ada juga bisa. Kemudian bisa karena kehamilan, ada ya, jadi tidak tentu. Untuk memastikannya memang medis ya. Nah, tetapi kalau kondisi darurat sekarang ya, bagaimana kalau sakit perut itu di satu tempat yang jauh dengan dokter, apa yang harus dilakukan? Nah, ini Oma makanya siapkan ini patung tangan, kemudian patung kaki. Kita bisa mencari solusinya, kan Oma udah bilang. Kalau menurut ilmu sujo yang Oma pelajari, manusia itu punya empat klinik. Tangan kiri dan kanan, kaki kiri dan kanan. Untuk masalah perut, apa yang harus dilakukan? Kalau mau herbal misalnya ya, darurat ini, itu bisa solusinya karena sakit itu biasanya kan radang ya, rata-rata itu radang. Solusi yang paling gampang adalah cari kunyit, cari serai. Ya, bisa diparut, bisa dipotong-potong, bisa juga ditumbuk atau di blender. Tinggal direbus atau seduh air mendidih, bisa. Tetapi kalau darurat enggak, aduh gimana mau ini orang di perjalanan. Nah, ini dia solusinya, ya. Dari pelajaran Oma tentang sujo, memang ada beberapa titik dari perut. Ya. Kalau untuk dasar basic, titik perut itu ada di telapak sini. Di sini misalnya mulai dari
usus besar tuh yang segi 4 begini. Ini ada Oma kasih panah. Ini kemarin Oma memberi satu masukan, dia sulit BAB. Ini caranya ini. Jadi kan bisa sembelit. Ini kayak cucunya Oma itu, Seva tuh kadang-kadang begitu. Tapi begitu rajin minum. Nah ini tambahan masukan deh. Yang kesulitan BAB itu solusinya tinggal minum. Kalau ada ya kapsul handelem. Kalau nggak ada ya tiap hari bikin teh dari daun handelem gitu. Kalau enggak ini dia. Jadi di antara jari ini di tengah-tengah, ini seperti ini nih. Nih, jadi kalau Oma begini ini nih. Ditekan-tekan terus dikeluarin ke arah sini. Nah, biasanya akan terasa sakit kalau itu kesulitan BAB. Tapi nanti begitu ini udah ditemukan titiknya akan BAB secara lancar. Ini pertama, sakit perut kalau misalnya sembelit. Atau sakit perut karena organ reproduksi wanita. Bisa juga. Nah, organ reproduksi wanita atau pria, maaf. Pria maupun, ini tadi kalau BAB pria maupun wanita sama. Kalau organ reproduksi wanita atau maaf ya, kelamin pria misalnya. Ini juga titiknya di sini sama. Di titik sini sama juga nih. Jadi tangan kiri kanan di sini. Kalau kaki ini di sini nih. Ini yang ada titiknya ini di sini. Nah, ini ditekan-tekan begini. Ya, jadi korespondensi kalau tangan ditekan sudah, kakinya juga. Kadang-kadang sih kalau Oma supaya BAB-nya lebih cepat lancar, Oma biasanya kalau BAB itu tinggal tekan-tekan begini saja. Udah nanti gampang banget BAB-nya. Ya, tuh. Kemudian kalau misalnya ada masalah dengan pencernaan ya, kita pakai teknik yang lain lagi. Nih, tekniknya ini menggunakan teknik di sini nih. Nih, jadi ya ada teknik sujok yang lain itu bahwa jari-jari ini bisa dibagi menjadi 3 bagian ya. Atas, tengah, kemudian bawah. Nah, perut itu di bagian mana? Ini kalau mau memudahkan tadi ya, topiknya sakit perut. Ini di sini nih, di yang ketiga. Nih, bisa dipahami ya ini. Nih, ini cara nekannya tinggal digini-giniin. Coba dicari titik mana yang paling sakit. Jadi ini ada 4 nih. 4 yang bisa dicari ya. 4 jari ini di paling bawah. Jadi ditekan-tekan begini. Maaf kalau ini gini. Kadang-kadang ada yang sakit banget. Nah, ini diulang-ulang. Nih, misalnya Oma ada sakit sini. Diulang-ulang. Ya. Jadi pokoknya kalau untuk darurat perut itu ini. Kalau yang bagian dada ini di sini. Tengah. Kalau bagian kepala di sini. Begitu ya. Baik, kalau ini bagian depan tubuh kita, kalau ini bagian belakang. Jadi kalau misalnya tadi sakit perutnya dari depan sampai ke belakang, ya kita neken-nekennya nggak cuma fokus kepada di depan perutnya ini, tetapi juga di belakang. Jadi bisa menggunakan 2 jari begini, dicari nih. Gampang ya. Nanti kalau misalnya di jari sini lebih ke atas yang sakit ya. Misalnya di sini, nanti sini juga rata-rata begitu. Ya, tinggal dicari titik mana yang paling nggak enak. Oke, Ancu, jadi di perjalanan pun kalau misalnya sakit perut ya udah coba begini, dicari deh. Kasih minyak, ditekan-tekan, cari titik yang paling nyeri. Itu solusi mengatasi sakit perut. Ya, Ancu, mudah-mudahan sharing Oma ini memberi manfaat untuk kita semua ya. Ini Oma sharing supaya Ancu nanti kalau misalnya di perjalanan ada kondisi darurat langsung tahu ya, ini klinik kita ya. Oke, ingat kalau kepala tinggal tekan-tekan begini sakit kepala. Kalau di dadanya ada yang nyesek atau batuk misalnya bisa di sini ya. Kalau perut di paling bawah.
Oke? Semua orang bisa sehat.